Ya, kami akan kembali sudah terhubung dengan juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Mas Guntur Romli, terkait dengan program Ganjar Pranowo, yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yaitu satu keluarga miskin, satu sarjana. Mas Guntur, selamat sore Mas Guntur. Selamat sore, Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Mas Guntur, ini program satu keluarga Terima kasih, Bung Samuel. Oke, Mas, ini satu keluarga miskin, satu sarjana. Ini seperti apa sih rencananya akan dieksekusi oleh Ganjar Mahfud sendiri? Ya, terima kasih, Mas Samuel. Jadi ini merupakan program unggulan dari Ganjar Mahfud untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia dengan melakukan intervensi terhadap pendidikan. Bahwa benar bansos itu masih perlu, tapi kan sifatnya adalah temporal. Tapi untuk mengentaskan kemiskinan itu harus melalui peningkatan kualitas SDM, melalui pendidikan, sehingga ada perubahan nasib dari keluarga yang miskin dengan pendidikan sehingga mendapatkan kehidupan yang lebih layak dengan misalnya memperoleh pekerjaan dengan upah yang bagus, dan itu dijamin dengan lulusan sarjana. Dan sasarannya memang Mas Samuel, jadi di Indonesia itu ada 26 juta orang miskin di Indonesia, kemudian juga ada 10 orang yang menerima PKH, ya, keluarga yang menerima manfaat, ya, dan 10 juta keluarga itulah yang menjadi sasaran dari program satu keluarga miskin, satu sarjana. Dan ini sudah dilakukan oleh Mas Ganjar ketika menjadi Gubernur Jawa Tengah dengan misalnya membebaskan biaya untuk di semua tingkatan SLTA, kemudian misalnya juga membangun SMK yang bagus, ya, yang berasrama, yang semuanya gratis untuk keluarga miskin, sehingga ketika mereka keluar dari SMK tersebut bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan memperoleh upah yang layak, sehingga membawa perubahan nasib bagi keluarganya. Dan cita-cita ini menunjukkan bahwa salah satu cara untuk mengentaskan, membebaskan keluarga dari kemiskinan adalah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Demikian, Mas. Oke, Mas Guntur, ini terkait dengan satu keluarga miskin, satu sarjana. Tapi saya ingin bertanya lebih jauh. Terkadang kan sekarang banyak orang yang beranggapan sarjana itu tidak perlu. Yang penting adalah kerja, misalkan seperti itu. Misalnya sudah lulus SMA kerja. Bagaimana Ganjar Mahfud ini merubah pola pemikiran seperti itu, terutama di keluarga miskin itu, Mas Guntur? Ya, tentu saja yang disebut dengan sarjana itu tidak hanya titel, ya, hanya untuk gagah-gagahan atau hanya formalitas. Tetapi memang sarjana itu adalah orang yang memiliki keahlian, memiliki ilmu terapan, sehingga bisa meningkatkan kualitas kehidupannya. Yang SMK saja, yang punya ilmu terapan saja, sudah bisa mengubah hidup, misalnya dengan lulusan SMK unggulan yang ada di Jawa Tengah, di Semarang, yang sudah dilakukan oleh Mas Ganjar. Apalagi ini sarjana benar-benar yang sudah ahli, ya, kemudian dia lebih tingkat daripada lulusan SMK, maka tentu saja keilmuannya, keahliannya, dan juga kelayakannya untuk mendapatkan pekerjaan kan jelas itu lebih tinggi. Jadi kita tidak bicara soal titel, hanya soal formalitas sarjana yang penting lulus S1, tidak. Tapi ini benar-benar untuk meningkatkan kualitas, sehingga yang menjadi fokus adalah benar-benar ilmu terapan, keahlian, sehingga seorang itu memiliki keahlian dan bisa menerapkan, ya, keahliannya itu dalam pekerjaan, sehingga mendapatkan karir, mendapatkan upah yang layak, ya, lebih tinggi. Itu, Mas. Oke, Mas Guntur, ini kan satu keluarga miskin, satu sarjana. Ini apakah roadmap-nya sudah dibuat atau sudah dirancang sedemikian rupa terkait bahwa misalkan ketika ada sarjana kita harus berbicara juga dengan lapangan pekerjaan, misalkan seperti itu, Mas Guntur. Apakah hal tersebut sudah dipertimbangkan, apa yang akan dilakukan oleh Ganjar Mahfud tentang bagaimana untuk menampung para sarjana ini nantinya? Ya, tentu saja roadmap misalnya saya sampaikan tadi, untuk sasaran ada 10 juta keluarga di Indonesia yang selama ini menerima yang namanya penerima keluarga manfaat, PKM, ya, yang menerima
bantuan, PKH dan lain sebagainya. Jadi 10 juta merupakan sasaran data yang sudah ada di pihak kita. Oke. Kemudian yang kedua juga adalah soal lapangan pekerjaan. Salah satu program unggulan dari Ganjar Mahfud juga adalah membuka 17 juta lapangan pekerjaan bagi orang Indonesia. Dan itu dengan syarat pertumbuhan ekonominya itu sampai 7%. Ya, 7% seperti itu ya. Baik, Mas Guntur. Ya, kami masih ingin Mas Guntur. Maka 7% maka kan bisa membuka ya yang ada di Indonesia dari situ. Oke. Ya. Mas Guntur, ini terkait dengan dibandingkan dengan program unggulan misalkan dengan pasangan Prabowo Gibran, apa yang menjadi keunggulan dari program Ganjar Mahfud sendiri? Mas Guntur? Ya tentu saja kalau soal kemiskinan bahwa ini merupakan cara yang jitu untuk benar-benar mengentaskan kemiskinan. Karena kalau program yang lain kan hanya lebih banyak kepada bahwa perlu, tapi saya bilang hanya untuk dalam waktu yang temporal, untuk waktu yang singkat, untuk waktu yang mendesak, tidak harus dibantu terus. Makanya harus ada peningkatan kualitas SDM. Ya ibaratnya ini tidak hanya memberikan umpan, tapi sudah memberikan kail agar orang itu bisa mencari ikan sendiri dan bisa berusaha dengan memiliki seorang yang ahli, seorang sarjana dalam keluarganya. Oke. Nah ini dibanding dengan misalnya program makan siang gratis yang biayanya 450 triliun per tahun. Padahal kalau programnya Ganjar Mahfud dengan 21 anggaran itu 500 triliun itu ada 21 program andalan yang salah satunya adalah satu keluarga miskin, satu sarjana. Bandingkan dengan program yang 450 triliun hanya untuk satu program, yaitu makan siang gratis saja. Jadi ini benar-benar program yang jitu dari Ganjar Mahfud, menukik kepada pengentasan kemiskinan dan merupakan anggaran yang efisien dibanding dengan pihak yang sebelah yang malah menghambur-hamburkan uang negara, uang rakyat 450 triliun hanya untuk satu program, yaitu makan siang gratis saja. Oke, Mas, ini dengan satu keluarga miskin, satu sarjana ini kan memang satu dari 21 program Ganjar Mahfud yang tadi sudah Mas Guntur katakan. Terkait dengan anggaran yang memang dibutuhkan untuk satu program ini, dalam hal ini khusus untuk satu keluarga miskin, satu sarjana, apakah sudah diketahui angkanya, Mas Guntur? Kami kalau rinciannya itu ada di kami, tapi saya bisa memberikan rincian nanti ya Mas ya. Oke. Tapi kami sudah menghitung kira-kira dari 21 program itu yang sudah kami hitung itu ya setahun itu membutuhkan 500 triliun termasuk juga adalah membangun satu desa, satu puskesmas, kemudian juga ada guru ngaji yang digaji, kemudian satu keluarga miskin, satu sarjana, kemudian juga ada internet gratis. Itu semuanya total satu tahun membutuhkan 500 triliun. Kita sudah ada hitung-hitungannya. Nah kalau yang spesifik untuk satu sarjana, satu miskin, saya belum ini bisa informasikan nanti. Tapi akumulasi dari 21 program itu ya sekitar 506 triliun ya Mas ya. Itu yang sudah kami hitung. Oke, baik. Berarti dibandingkan dengan program unggulan 02, berarti ini kasarannya lebih hemat lah dengan adanya 21 program ini ya dibandingkan dengan program paslon lain ya. Lebih efisien, lebih efektif, dan lebih menyelesaikan persoalan. Oke, Mas Guntur, terakhir dengan ini pengalaman apa sih yang memang akan dibawa oleh Mas Ganjar sendiri dalam program ini? Apakah ada cerita manisnya dan apakah ada cerita sedihnya dalam program ini yang memang akan dievaluasi dalam pelaksanaannya ketika Ganjar Mahfud nanti memimpin seperti itu? Ini kan berangkat memang dari cerita pahit Mas Ganjar sendiri yang berasal dari katakanlah keluarga yang pas-pasan, bukan keluarga kaya tapi keluarga yang biasa. Sebenarnya juga sama seperti keluarganya Pak Jokowi ketika memiliki cita-cita yang tinggi,
Cuma karena ada keterbatasan ekonomi kan, Mas Ganjar waktu itu sampai jual bensin ya, sampai ikut bekerja misalnya dalam waktu kuliah itu kan. Karena itu cerita-cerita yang sering kita dengar. Kemudian juga itu ada cerita-cerita yang dia dengar juga dari teman-teman dia sendiri. Ya, dari tetangga dia, dari saudara dia yang berangkat dari ekonomi pas-pasan tapi mereka memiliki cita-cita yang tinggi, semangat yang tinggi. Cuma karena keterbatasan ekonomi banyak yang tidak mampu menyelesaikan, menunaikan cita-citanya. Karena itulah dari impian yang banyak ya dari keluarga yang biasa-biasa saja, bahkan yang keluarga miskin, di situ berangkat dari aspirasi masyarakat di bawah, Mas Ganjar ingin membangun sebuah program yang benar-benar berpihak kepada rakyat, benar-benar berpihak kepada orang-orang kecil, benar-benar berpihak kepada orang-orang miskin dengan menggratiskan atau dengan menyukseskan satu keluarga ada satu sarjana di situ, Mas. Jadi pengalaman memang pribadi dari Mas Ganjar itu. Baik, terima kasih Mas Guntur telah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Kita berharap memang jika terpilih nanti program ini dapat dieksekusi dengan baik oleh Ganjar Mahfud dan dapat menghasilkan sarjana baru di Indonesia. Terima kasih. Betul. Selamat sore Mas Guntur. Ya. Sama-sama, makasih Mas Samuel. Sorry tadi connection ya. Makasih. Ya.